Sebelum duduk beri salam kanan kiri, katakan selamat hari Natal. Iya, minimal 3 orang. Haleluya. Terima kasih tim PAW, luar biasa sekali. Haleluya. Sudah? Shalom semuanya. Enggak kedengaran. Shalom. Siapa di sini yang hari ini kita akan berbagi diakonia bawa sembako? Saya sama Bapak ada Pak Jo, hanya bertiga, Bang Jos ada 4. Siapa di sini karena kita makan bersama nanti bawa makanan? Iya, lumayan jumlahnya lebih banyak ya. Jadi saudara, ayo kalau sudah bekerja ada diakonia, jangan pelit-pelit, amin. Senggol kanan kiri bilang, jangan pelit-pelit. Haleluya. Jadi kita jadi orang Kristen tuh kalau beri-beri, gak usah takut miskin, gak usah takut kekurangan. Kenapa? Justru biasanya orang yang takut kekurangan benar-benar kekurangan. Justru orang yang nyantai hidupnya itu biasanya semakin berkelimpahan. Itulah kekristenan seperti itu. Kita berkorban bukan jadi miskin tapi jadi makin diberkati. Oke, hari ini saya akan bisa disiapkan PowerPoint-nya? Iya. Hari ini saya akan launching tahun 2024 adalah baca sama-sama tahun kurang kuat. Tahun beri sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Jadi saya berdoa, saya dapatnya di akhir-akhir, saya nggak tahu apa Tuhan. Kan habis tahun Hagai kita sudah membangun rumah Tuhan. Tahun depan apa ya Tuhan yang harus kita lakukan? Waktu kemarin kalau nggak salah doa malam ya. Tuhan berkata tahun depan tahun visi dan misi. Next Bugem. Baca sama-sama ya. Nampak ya? Hanya orang-orang beriman yang nampak. Haleluya. Siapa di sini yang Natal merasa sedih? Ada? Semua sukacita. Amin. Sudah makan? Amin. Nanti siap ibadah kita makan-makan ya. Coba tengok tampang kanan kiri, tampang kelaparan atau tampang sukacita. Nah, dengan saudara tengok-tengok kanan kiri saya jadi tahu siapa yang biasa kalau makan sukanya ngutang terus nggak bayar. Kita baca sama-sama, haleluya. 2, 3. Haleluya. Jadi kita sudah membaca firman Tuhan menurut kecepatan masing-masing ya. Jadi nggak sama semua. Jadi firman Tuhan di sini kita belajar sama-sama saudara bahwa tuayan tuh banyak. Jadi tahun visi dan misi itu firman yang Tuhan kasih ke saya, berikan rema adalah firman Tuhan yang ini. Jadi tuayan tuh banyak. Tidak sekedar kita ngomong, kalau mungkin ada yang ngomong, Pak Gem itu kan visi gereja. Kalau dalam kehidupanku bagaimana? Kalau dalam kehidupan rumah tangga saya bagaimana? Dalam hubungan percintaanku bagaimana? Dalam studi saya bagaimana? Tuayan ini berbicara tentang banyak hal. Jiwa-jiwa utamanya. Setelah itu tuayan tuh ada banyak juga apa yang kita tabur di tahun-tahun kita gereja memasuki, kita sudah 4 tahun jadi gereja memasuki tahun kelima, kita lagi jalan ke tahun kelima. Dalam 4 tahun banyak pengajaran, banyak sekali kesempatan, banyak sekali chance atau peluang, chance buat kita memberi yang terbaik buat gereja ini. Memberi yang terbaik untuk pekerjaan kita. Saudara sudah berapa tahun bekerja? Kalau Pak Sirait berapa tahun Pak udah kerja Pak? 40 tahun. Tepuk tangan Pak Sirait, luar biasa. 40 tahun. Apa yang kita tabur 40 tahun itu, tahun ini Bapak tuai. Amin. Bapak harus tangkap. Amin. Jadi kita semua harus bisa menangkap ketika gembala memberikan visi dan misi.
Mungkin ada yang abai dan segala macam, terserah. Kalau saudara abai, saudara sendiri yang gak akan masuk dalam lingkup berkat Tuhan. Awal tahun kemarin ketika kita pembangunan gereja ini, saya udah tantang siapa yang mau nasar. Saya nasar sendirian. Gak tahu ada yang nasar atau gak tahu. Saya nasar. Kemudian ada kesaksian, ternyata salah satu yang nasar selain saya ada juga orangnya gak di sini, udah di luar kota. Nasar, dapat. Saya pun nasar awal tahun dapat juga. Ya udah saya ngomong, Tuhan saya mau kasih sekian. Waktu itu lagi gak ada uang, ya udah kasih sekian. Saya nasar sama Tuhan. Caranya gimana? Biar Tuhan yang mikir. Bagian kita melakukan yang terbaik, setia. Ketika kita itu jadi orang tabur tuai itu harus dengan kejujuran. Kita itu sebagai pekerja-pekerjanya Tuhan. Tuhan tuh melihat setiap detail uang kita Tuhan tahu. Setiap rupiah, setiap perak Tuhan tahu. Tuhan juga melihat kedalaman hati kita seberapa besar kita mencintai Tuhan. Jangan nanti ketika di tahun visi dan misi ini banyak visi-visi yang tercapai. Banyak misi-misi yang tercapai. Kenapa seperti itu? Karena memegang visi misi dari gembala saudara. Gereja keluarkan visi misi, pegang kuat-kuat. Kalau enggak, rugi kita bergereja. Yang sungguh-sungguh di sini saya banyak ke saya datang konseling justru bukan dari lingkungan pelayanan, tim pelayan. Banyak jemaat-jemaat, Pak caranya doa puasa gimana? Saya punya nasar sama Tuhan, Pak begini Pak, bagaimana? Saya ajarkan, saya bimbing segala macam. Dan puji Tuhan banyak yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya mengucap syukur. Saya rindu juga semuanya di sini tidak terluput di tahun visi misi ini benar-benar pegang visi misi dari Tuhan. Amin. Katakan amin. Betani, Tuhan Yesus, Medan, beri sorak-sorak yang panjang. Saudara, ada sedikit rahasia antara kita aja yang tahu ya. Di depan saya sudah sediakan yang haram, tapi harum. Jadi siapapun di sini yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik bakal dapat yang haram tapi harum. Jadi saudara fokus, amin. Gak boleh ngantuk. Soalnya terbatas, edisi terbatas. Next, bukan next. Nah, visi adalah goal, tujuan, target yang jelas di waktu mendatang. Jadi ketika kita punya visi, contohnya kayak tahun kemarin saya tuh udah ada visi. Saya bukan hanya sekedar tahun kemarin, dari awal gereja ini berdiri tahun 2019, ketika saya doa berkat, saya itu selalu membayangkan bangunannya semakin meninggi karena waktu itu pendek. Atapnya udah atap lama gitu kan. Saya berdoa, itulah visi, itulah vision. Jadi saudara, seberapa bisa saudara memiliki visi adalah seberapa yakin saudara. Bagaimana bisa yakin? Harus ada dalam hadirat yang orang yang lebih kuat dari kita. Contohnya, ketika saya mungkin naik mobil, di sebelah saya, contohnya Hardy di sebelah saya duduk. Saya naik mobil, nyetir, sebelah saya Hardy. Di jalan raya gak ada efeknya. Kenapa? Ya jalan raya macet kena macet, lampu merah. Seandainya Hardy saya turunkan, saya ganti Pak Jokowi. Waduh, langsung pas pampres di mana-mana, lampu merah di stop, jalan-jalan ditutup semuanya dan saya bisa lewat dengan tanpa macet. Kenapa? Siapa yang di sebelah saya? Amin. Di tahun visi dan misi, jangan pedulikan apa mobilmu, bagaimana dirimu. Fokus kepada siapa yang di sebelahmu. Amin. Kita harus undang sama-sama Tuhan agar visi itu jelas. Visi itu dapat kita lihat. Sekarang saya melihat visi saya karena tahun penuaian saya akan doakan, saya tetap mulai dukung dalam doa. Saya mau ada tim pendoa, dan tim pendoa ini saya nggak usah banyak-banyak. Dari dulu yang ikut saya lama, saya itu paling males bikin tim-tim yang banyak, yang besar, yang gemuk tapi nggak mau kerja. Saya mau bikin mungkin sekitar 5 sampai maksimal 7 orang yang benar-benar punya hati, yang mau dibentuk. Ketika dikasih misi dari gembala, nggak ngomongnya tapi Pak Gem, tapi kan gini Pak Gem. Ya, tapi ya aku mau bukannya apa sih, tapi aku kalau kata-kata seperti itu dalam pelayanan sangat amat melemahkan sekali. Jadi saya rindu nanti siapapun yang sudah saya mintain tolong, sediakan waktu berdoa bagi gereja ini.
setelah berdoa, kita sama-sama mulai penjangkauan jiwa-jiwa. Sudah 4 tahun kita membiarkan kursi-kursi kosong di gereja ini. Kita harus menjangkau jiwa-jiwa, amin. Saya rindu, saya mempunyai visi dari Tuhan. Sekarang rata-rata setiap kehadiran tiap hari Minggu ibadah itu 60 jiwa di gereja, 60, 70, 60, 70. Saya di tahun 2024 dan seterusnya jadi 100. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Mulai nanti caranya bagaimana, Tuhan sudah mulai memaparkan satu persatu caranya ke saya. Nanti saya akan uraikan pada tim yang saya mintain tolong. Jadi saudara mau pelayan, mau gak pelayan, kalau saya datang ke saudara minta tolong dibantu. Supaya visi dan misi ini ketika gereja diberkati, pasti rumah tangga kita diberkati, pasti pekerjaan kita diberkati, pasti studi kita diberkati, amin. Jadi ini adalah penjangkauan. Kita gak pernah penjangkauan, kita sekarang belajar. Jadi harus lebih serius lagi bergereja. Misi adalah langkah yang harus diambil untuk menuju dan mencapai visi. Jadi misi itu ada support visi. Misi itu visi. Jadi visi muncul terlebih dahulu, kemudian baru misi. Tuhan Yesus, vision about salvation came from dari zaman dahulu, dari zaman Yesaya menulis firman Tuhan sudah ada. Musa ketika menulis firman Tuhan 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus sudah ada, semuanya sudah ada. Sampai akhirnya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan misi tersebut. Jadi paham di sini bedanya visi dan misi, amin. Saya sekarang gembala saudara sudah punya visi. 2024 gereja ini minimal tiap minggu kursi kita itu 90-an. Harus ada yang pelayan yang berdiri, amin. Kenapa saya minta 100? Harus ada pelayan-pelayan asyir itu kan gak latihan kan. Minimal kalau ibadah berdiri. Sampai kita bisa beli tambahan kursi. Nah itu visi saya. Saudara bagaimana misinya supaya bisa mencapai? Nah itulah misi kita nanti. Apa yang saya visi yang dari Tuhan ini supaya bisa kita capai, bisa kita lihat. Saya pernah ngomong sama Pak Robin, ngobrol tentang pelayanan segala macam. Pak Robin, Pak Pendeta Robin ngomong, iya Pak Ose, itulah seringnya. Banyak orang gak bisa melihat yang gembala lihat. Itu dari Tuhan Pak Ose katanya. Kalau gembala itu bisa melihat apa yang, kalau seandainya gereja tersebut semuanya sanggup melihat yang gembala lihat, pasti gereja tersebut maju. Bahkan orang-orang sekeliling kita, terdekat kita pun gak akan bisa melihat apa yang itu gembala lihat. Kenapa? Itulah dari Tuhan. Makanya ketika kita ada sesuatu pasti ada yang kontras karena dia gak ngelihat apa yang kita lihat. Nah itulah perbedaan sudut pandang. Makanya visinya gak jadi satu. Jadi kita harus melebur jadi satu. Amin. Next. Siapa 2024 punya visi gajinya naik 2 kali lipat? Wih, setengah-setengah, malu-malu ya. Siapa yang mau gajinya naik 2 kali lipat? Angkat tangan semuanya. Saya berdoa, yang angkat tangan dalam nama Yesus, income-nya naik, gajinya tahun 2024 naik 2 kali lipat, tapi dibayar 2 bulan 1 kali. Ya kan betul naik 2 kali lipat, bayarnya 2 bulan 1 kali. Oh sama aja ya. Tapi saya berdoa loh, semuanya sukses. Civa bentar lagi ke Jakarta. Jadi sukses selalu di sana. Saya seneng gitu. Kemarin waktu saya ikut Bethany Conference ke Surabaya, ada Yusa yang dulu ibadah di sini, sekarang di Surabaya. Ada ini Petrus, dicari sombong kali kau. Aku ke Surabaya dihubungi susah sibuk katanya. Wih, sombong kali. Ke Jakarta ada Andreas, nanti ada Diva. Jadi sekarang kita sudah ke kota mana-mana. Amin. Siapa tahu tahun-tahun berikutnya ada yang sampai ke Papua, ada yang sampai ke Nigeria. Jadi itulah indahnya beribadah. Jadi ketika kita ke sebuah kota, kita kenal, kita ada kawan, kita ada keluarga, itu senang di hati. Ngelihat ada orang-orang sukses, anak-anak rohani yang dulu kita bimbing di tempat ini bisa sukses, puji Tuhan. Jadi kita belajar dari 12 pengintai saudara. Di Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 33. Jadi dari 12 pengintai ini saudara,
Musa itu dapat visi, visinya membawa bangsa Israel ke tanah yang lebih baik. Itu visi. Itu hanya bisa dilihat Musa. Di Gunung Sinai dia naik, dia diberikan diberikan visi sama Tuhan. Selain 10 perintah Allah, dia punya visi. Ketika menjumpai Tuhan kali pertama Musa menjumpai Tuhan, Musa diberikan misi sama Tuhan membebaskan bangsa Israel. Tapi diberikan juga visi, misinya membebaskan bangsa Israel, visinya ke tanah yang penuh susu dan madu, ke tanah yang baik, ke tanah yang lebih baik daripada Mesir, diperbudakan di Mesir. Itu yang melihat itu siapa? Cuman Musa. Tetapi apa yang terjadi? 12 pengintai. Kali pertama keluar dari kejaran Firaun, laut terbelah, Firaun sudah mati. Kemana bangsa Israel pertama kali? Sudah sampai langsung. Bangsa Israel pertama kali langsung datang ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Musa menyuruh dan Harun menyuruh 12 pengintai. Dan pengintai tersebut mengintai 40 hari, balik akhirnya. Apa yang terjadi saudara? Yang 10 bilang, aduh kita kecil kali Pak, kita kecil kali Pak, percuma Pak. Memang benar sih, tanahnya penuh susu dan madu. Tapi, nah ini pelayanan tapi. Ini orang-orang yang penuh dengan kata tapi. Tapi, gak bisa kita masuk sana. Badan kita kecil, kayak belalang di depan mereka. Mereka besar, badannya berotot semua. Peralatan tempurnya mantap, canggih. Kita, udahlah kalah. Tetapi, apa kata Kaleb dan Yosua? Kalau Tuhan mengizinkan kita menduduki, kita akan mengalahkan orang-orang itu. Jadi saudara, kita belajar sama-sama di sini saudara. Kita belajar sama-sama di sini. Bahwa apa yang dilihat pemimpin, belajar bisa memiliki perspektif dengan pemimpin-pemimpin kita. Ketua FA harus punya visi. Jangan menggembalakan FA itu hanya sekedar dengan perasaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita menggembalakan keluarga kecil kita. Jangan hanya sekedar perasaan. Perasaan itu harus boleh. Tetapi harus ada visi dari Tuhan. Supaya apa? Kita berjalan tuh bisa melangkah. Kita bisa melangkah. Ibu juga yang lagi sakit harus punya visi dari Tuhan. Kenapa aku sakit? Visiku ini. Suatu hari aku akan harus bisa melihat ke depan. Karena manusia paling malang itu manusia tanpa pengharapan. Manusia tanpa visi. Jadi hiduplah di dalam visi. Amin. Di Natal ini saya teringat sebuah perenungan. Saya dapat perenungan Tuhan Yesus mati disalib, tangannya dipaku. Paku itu menahan tubuh Yesus. Tetapi visi dan misi dari Bapa membuat Tuhan Yesus bisa menahan rasa sakit dipaku di kayu salib. Bisa membuat Tuhan Yesus rela datang ke dunia. Hal terberat adalah menahan diri ketika kita punya kuasa. Seperti Tuhan Yesus, dia punya kuasa, dia punya otoritas membebaskan dirinya. Tetapi dia tidak melakukannya. Saya belajar di sini, hal terberat dalam menjalankan visi dan misi adalah ketika kita punya kuasa, ketika kita memiliki kemampuan untuk tidak melakukan segala sesuatu, tetapi kita tetap memilih melakukannya. Itu adalah hal terpilih yang terbaik. Paham? Amin. Kita punya kuasa. Gembala saudara memberi misi kepada saudara. Kamu sebar brosur. Ini ada brosur 10 sebar ke sini. Saudara punya kuasa menolaknya. Saudara punya alasan, saudara punya pekerjaan, saudara punya apapun yang saudara punya untuk enggak melakukannya. Tetapi saudara memilih, oke, siap. Ini untuk Tuhan, bagikan. Amin. Itu yang mantap. Tuhan Yesus bisa enggak turun dari enggak mau disalib? Bisa. Waktu Tuhan Yesus dilempar batu, Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang, enggak tahu kemana. Karena waktunya belum tiba, kata Tuhan. Karena dia bukan mati dilempar batu, tapi mati digantung antara langit dan bumi, itu disalib. Jadi Tuhan Yesus waktu disakit, dia tahu nggak dia benar tapi dia disakiti? Tahu. Pesan saya di 2024, kalau engkau sudah benar tapi engkau disakiti, tetap jalan terus. Ketika engkau menjalankan visi misi tapi badanmu sakit, hatimu sakit, tetap jalan terus.
Ikut Kristen bukan sekedar benar dan salah. Ikut Kristen bukan sekedar untung dan rugi. Ikut Tuhan bukan sekedar kita gengsi, kita mau dilihat baik. Tapi ikut Tuhan adalah mengikuti secara 100% baik visi dan misi Tuhan. Pilihan kita simple, tetap terus dalam visi Tuhan. Amin. Nah, next, Bugam. Ini masalah-masalah yang akan kita hadapi. Disiapkan ya firman-Nya di Bilangan pasal 13 ayat 33. Musa pertama adalah orang yang nggak nampak saya. Rasa pesimis dari sekeliling kita. Firman Tuhan coba dibuka. Bilangan pasal 13 ayat 33. Jadi yang pertama adalah rasa pesimis. Yang menghalangi visi dan misi adalah rasa pesimis. Mungkin kayak Diva mau ke Jakarta ada yang pesimis. Kau nanti jadi apa kau di sana. Yang kedua adalah keluh kesah. Yang ketiga adalah orang acuh tak acuh. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan nih. 2, 3. Ya, amin. Jadi ini orang 10 pengintai ini kata-katanya udah negatif duluan. Belum apa-apa udah pesimis saja. Coba tengok tampang-tampang pesimis tuh ya. Kanan kirinya ada gak yang tampang-tampang pesimis? Orang pesimis itu kelihatannya bijaksana. Tetapi bikin kita gak maju. Udahlah kok ngapain capek-capek. Kasihan aku sama kamu, aku sayang sama kamu. Kau kesini aja. Gak apa-apa. Kemudian ketika kita melakukan kesalahan datang ke orang pesimis. You're not wrong katanya. Kamu gak salah. It's okay, everything will be alright. Gak apa-apa. Ya udah kamu duduk sini. Gak apa-apa. Tenang aja, gak apa-apa, udah lupain. Kita diajarkan oleh orang-orang pesimis ini untuk stuck di situ terus. Tapi ketika kita mau melangkah banyak nasihatnya. Hati-hati loh kalau kamu nanti gini. Nanti begini. Ini orang pesimis. Banyak sekali orang pesimis secara gak sadar mengganggu masa depan orang lain. Banyak orang stuck ngelangkah di situ karena gara-gara orang pesimis. Yang kedua, keluh kesah. Di Bilangan pasal 14 ayat 2. Jadi yang kedua itu adalah keluh kesah. Pernah gak jumpa sama orang, pokoknya tiap kali ketemu keluh kesah terus. Ngoceh terus, berkeluh kesah lah. Yang beginilah, yang begitulah, di pekerjaan berkeluh kesah, di pelayanan berkeluh kesah, di dalam keluarga aja berkeluh kesah. Pokoknya mulutnya itu penuh dengan keluh kesah. Ini kita baca sama-sama. 2, 3. Nah, jadi orang-orang Israel pun waktu 10 pengintai itu sudah tuh di ayat 13 kan. Di ayat 14 ini dikatakan langsung berkeluh kesah mereka. Aduh mampuslah kita, matilah kita. Mereka besar-besar, mereka itu tuan rumah. Kalau kita nyerang kita nggak tahu keadaannya bagaimana. Akhirnya apa saudara? Tuhan murka, katakan murka. Tuhan murka dan akhirnya ngomong semua generasi ini gak akan ada yang masuk tanah perjanjian. Tanah perjanjian sudah di depan mereka. Firaun udah melihat mujizat Tuhan. Laut terbelah, Firaun mati. Datang nih, masuk. Tinggal di depan mereka gak sampai 1 tahun. Asal mereka serang aja udah pasti menang waktu itu. Terakhir mereka berkeluh kesah. Segala macam. Yang optimis cuma 2 orang. Yaitu Kaleb dan Yosua. Akhirnya apa saudara? Muter 40 tahun kayak orang gila. Muter di di padang gurun, muter lagi. Bukankah kehidupan kita seperti itu banyakan? Ini nih udah goal. Kita udah tinggal maju aja, udah sukses nih di sini. Akhirnya apa yang kita lihat? Tapi kata mamaku begini, sorry ya bukan ngajarin.
nggak dengerin orang tua. Kadang orang tua pun mengajarkan roh pesimis pada kita. Tapi kata keluargaku begini, tapi kata temanku begini, nggak bagus ini, aku muter lagi. Nah inilah, kenapa kok kita nggak bisa melihat itu? Tuhan tuh pasti lihat kasih penglihatan ke kita. Karena kita nggak dekat sama Tuhan. Ayo, kalau kita dekat sama Tuhan, tanah Kanaan, susu dan madu itu apa? Berkat dari depan kita. Kita tinggal masuk, kita banyak kali muternya. Muter lagi sana, muter kali sini. Terus akhirnya sudah bertahun-tahun mendapatkan masalah yang sama, jatuh di lubang yang sama, datang ke Pak Pendeta, Pak Gem, kenapa ya aku masalah ekonomi, doainlah. Masalahku ekonomi, kenapa ekonomimu? Ya aku kepinginlah sekali-sekali jadi orang sukses. Kayak mana lah caranya? Dari dulu hidupku kok gini-gini aja ya. Nah doanya bukan doa supaya berkat datang. Doanya doa perubahan karakter. Itulah yang paling manjur. Amin. Resep dokter paling hebat. Tahu dokter paling hebat resepnya apa? Bukan obat apa untuk sakit ini dan itu, tetapi dokter yang bisa merubah pola hidup pasien. Kalau pasien sudah berubah pola hidup, pasti sehat. Kenapa kok sakit penyakit? Bukan karena sakitnya, tetapi pola hidup. Katakan pola hidup. Kenapa kita nggak bisa lihat visi misi dari Tuhan? Pola hidup juga, pola pikir juga. Kalau sudah saudara, contoh lah, di dalam ini, di bawah mimbar ini, seandainya ada uang, anggaplah, nggak usah banyak-banyak, berapa ya, 10 miliar. Apa yang saudara lakukan? Saudara bakal gali secepat mungkin, amin. Karena saudara bisa melihat. Kalau saudara bisa melihat, dapat pandangan dari Tuhan, tentang visi dari Tuhan, saudara ngelakuinnya itu gampang. Kerja jam 8 pagi, sampai jam 6 sore, atau bahkan ada yang sampai lebih malam, itu gampang. Karena kita punya visi. Kita melayani di tempat ini, latihan segala macam, gampang. Kalau apa? Kita punya visi. Saya bersama gereja ini seperti ini, kalau gereja ini diberkati, saya akan diberkati. Gereja ini adalah bagian dari diri saya. Kalau gereja ini sampai jadi jelek, saya pun jadi jelek berarti. Ini gereja rumah kita semua. Kalau punya pandangan seperti itu, gampang jalanin pelayanan. Kecil. Kalau kita punya visi sedikit aja udah kecil. Terus ketiga, orang-orang yang acuh tak acuh. Buka Sefanya pasal 2 ayat yang pertama. Orang-orang yang acuh dan tak acuh. Nanti ketika di tahun visi dan misi ini banyak. Orang-orang yang cuek, orang-orang yang gak peduli, orang-orang yang gak mau ngapa-ngapain, orang-orang yang hanya datang dan pergi. Itu biasa. Banyak sekali datang ke saya, bisa pelayanan. Agam, sini, ya aku sih gak apa-apa, gue sih biasa aja gitu katanya. Gue biasa aja, dia boleh aja seperti itu. Dia datang terlambat, aku oke, aku fine. Kalau sekali oke, 2 kali oke, tapi 3 kali Pak Agam. Terus waktu dia gak mau bantu-bantu, bersih-bersih pun gak mau. Tapi dia minuman aqua gelasnya dibuang sembarangan, sakit katanya. Sakit di sini. Sakitnya di sini, di dalam hatiku. Sakit, saya bilang, harus tetap melayani dengan sukacita. Ini, baca. 2, 3. Iya. Jadi kita harus, firman Tuhan ini bersemangat dan berkumpul. Bagi orang yang acuh tak acuh. Tetapi orang acuh tak acuh, orang cuek itu ada di mana-mana. Orang yang gak peduli. Betulnya dia bukan orang yang cuek. Bukan orang yang gak pedulian. Tetapi dia hanya peduli diri sendiri. Nah itu masalahnya. Sorry tuh saya agak keras ya. Benernya dia itu gak cuek. Benernya dia itu bukannya orangnya gak care. Cuma dia itu terlalu mempedulikan diri sendiri. Jadi orang seperti ini biasanya hanya memikirkan pandangannya sendiri. Coba lihat kanan dan kiri, siapa yang seperti ini? Ataukah yang lagi khotbah seperti ini? Jadi saya pun harus belajar juga dari apa firman yang saya sampaikan. Jadi firman yang saya sampaikan ini, saya nggak nyinggung siapa-siapa, ini untuk saya sendiri ya. Kalau saudara tersinggung, anggap seperti itu. Kalau saudara nggak tersinggung, anggap
untuk saudara biar berubah. Jadi kebanyakan orang acuh tak acuh ini, dia nggak acuh, nggak peduli sama hal-hal yang menurut dia nggak penting. Kalau bagi dia penting, dia akan mempedulikannya. Jadi ini orang egois. Jadi banyak sekali. Kenapa? Kok punya Pak Agam, mantanku cuek banget, Pak Agam cuek bebek. Kenapa ya? Kok mantanku cuek banget ya gitu. Saya bilang, karena kamu nggak penting. Orang cuek akan jadi care pada saatnya ketika merasa yang di depannya penting. Itu kuncinya. Kunci dari ex playboy. Haleluya. Next, Bugam. Contoh lah, saya dulu tuh kalau pacaran juga gitu, Diva. Jangan nanti, ini nasihat banyak buat Diva karena mau ke Jakarta ya. Kalau nanti saya dulu itu kalau pacaran, aduh udah putus nyambung. Akhirnya setelah berjumpa dengan Bugem, akhirnya saya mengetahui kuncinya adalah orang cuek itu karena di depannya dirasa nggak penting. Kalau dirasa penting nggak mungkin cuek. Wah, makanya saya sama Bugem tuh care kali. Udah makan belum? Kok nggak makan sih, nanti atit. Haleluya. Nanti atit loh. Iya, panggil. Bunda, padahal masih pacaran. Bunda udah makan. Gak boleh ya, pacaran jangan panggil ayah bunda. Panggil aja apa kayak. Makanya saya sama Bugem itu waktu pacaran gak pernah saya panggil yang apa, yang terlalu ayah bunda, mama bapak atau apapun, ibu, ayanda, mami papi, mami dedi. Anak sekarang kalau pacaran gitu Bu, ibu ketawa loh ibu. Aduh, Yolanda mana Yolanda? Gak boleh gitu ya. Jangan, nanti kalau pacaran, kalau misalnya dipanggil, mami udah makan, langsung kau minta uang makan, minta uang bulanan. Kau ajarin, iya langsung minta uang bulanan. Kau mau aku panggil Dedi, kasih aku uang bulanan ya Bu ya. Belum yang kasih makan masih orang tua ya, harus apa sebutan orang tua itu khusus untuk ini, orang tua kita, amin. Makanya saya sama Bugem itu kalau pacaran dulu panggilnya sampai sekarang masih saya panggil apa? Dut. Nah, gak usah aneh-aneh, gak usah apa pokoknya dut gitu. Ya dulu sambil bercanda, wih kamu kok tambah gendut, sampai sekarang ke bawah. Ya sudah, panggilannya seperti itu. Makanya Onel pernah ikut-ikut, dut gitu. Bahaya. Jadi kemudian apa saja yang akan membawa kita dalam kemenangan? Yang membawa kita mengalami kemenangan. Saya typo. Apa saja yang akan membawa kita mengalami kemenangan? Pertama, orang-orang optimis seperti Yosua dan Kaleb. Kedua, orang yang taat. Tiga, orang yang gigih, Kaleb dan Yosua lagi. Jadi saudara, kalau kita nanti di 2024 banyak-banyak berkumpul dengan orang-orang optimis. Coba dibuka Bilangan pasal 14 ayat 6-8. Jadi kita itu penting sekali. Jangan sampai letih lesu lemah. Baca dengan kuat 6-8 ya. 2, 3. Segenap umat Israel. Negeri ini yang kamu. Amin. Oke, jadi saudara, ini kata-kata optimis dari seorang Kaleb. Kita belajar sama-sama di kisah yang tadi 12 pengintai, ini baru selesai mengintai langsung itu kata-kata yang keluar. Bukan kata-kata seperti yang tadi. Jadi kita harus benar-benar di ayat 9 Bugam, next langsung di ayat 9-nya. Kita yang kedua, kita harus jadi orang yang taat. Kita boleh optimis, tetapi harus taat. Baca sama-sama, 2, 3. Pesannya jangan memberontak pada Tuhan. Yang pertama apa? Jangan memberontak. Katakan kanan kiri, bilang jangan berontak sama Tuhan.
ibu semangat kali, ngeri kali. Langsung bapak dibilang jangan berontak sama Tuhan. Aduh, bapak suka berontak ya bu ya. Jadi tolong nanti beli di Shopee rantai bu. Jadi kita itu harus taat, amin. Jadi jangan pernah sering-sering memberontak, jangan pernah memberontak sama Tuhan. Kita benar-benar ketaatan itu kunci. Kunci supaya apa? Supaya rasa optimis kita itu terkontrol. Jadi kita harus taat. Kemudian kita harus punya persistence atau kegigihan. Persistence ini adalah mencoba dobrak terus, mencoba lagi sampai akhirnya berhasil. Iya. Saya dulu saudara, saya bantu Bugem, kerjaan Bugem. Mungkin banyak yang tahu, Pak Jutek di sini itu kan. Saya tuh saya bantu karena waktu Covid tuh kan, saya persistence. Saya hubungi semua orang yang saya kenal, saya tawarkan makanan. Saya nggak gengsi. Kenapa? Karena saya tahu untuk kita mencapai kemenangan, suksesan harus persisten. Teman-teman yang nggak seberapa dekat sama saya hubungi. Sekali-sekali coba pesen, sekali-sekali coba pesen. Saya DM, tiap siang kerja saya itu DM semuanya. Saya DM, kemudian dia masih belum mau beli, besoknya saya kasih gambar makanan, saya kirim. Malu nggak? Ya kalau dibilang kalau secara ya malu, gengsi segala macam. Ngapain sih paksa-paksa? Saya nggak paksa kan di DM. Kalau nggak mau kan tinggal dilihat itu gitu. Tapi akhirnya puji Tuhan dari mulut ke mulut. Tapi yang penting kan kualitasnya kita tahu. Kita melihat kualitasnya emang enak segala macam. Akhirnya dari mulut dan ke mulut akhirnya jalan, puji Tuhan. Itu karena persistensi. Saya benar-benar kalau saya itu orangnya tipikal gitu. Kalau bagi saya ya itu mantan orang cuek. Jadi kalau bagi saya nggak penting saya nggak lakuin. Kalau bagi saya penting, saya lakuin. Sampai apapun saya akan lakuin. Yaitu kalau karakter saya seperti itu. Saya sadarin ada kelebihan dan kelemahannya. Tapi kalau saya ngerasa ini penting, bagaimanapun caranya saya harus dapat. Tapi jarang-jarang ada yang terlihat penting di depan saya. Jadi kalau nggak penting saya abaikan. Ya udahlah, suka-suka lagi gini. Tapi kalau ini penting, harus saya perjuangkan. Harus yang terbaik segala macam. Ya itulah persistence. Saya optimis, saya pun dalam usaha, saya bantu Bugem usaha, saya harus optimis dulu, makananmu coba dulu, masak enak enggak, kalau saya optimis ini enak, bisa terjual, akan saya jual. Yang kedua, taat itu artinya apa? Kalau makanan, pengiriman jam 11 siang, ya harus jam 11, ketaatan itu, disiplin itu salah satu taat, on time itu salah satu ketaatan. Jadi jam 11 harus mulai pesan-pesan Gojek, dulu zaman itu kan masih buka online. Jadi kirimnya melalui Gojek dan Grab. Jadi kirim segala macam, open PO. Yang ketiga gigi, memasarkannya dengan gigi segala macam. Terus gigi ikut segala macam. Sekarang Bugem lagi di pasar, gigi terus. Bekerja terus menit demi menit, rupiah demi rupiah. Gak boleh kendor. Ketika kita pertama kali bekerja dengan saat ini, feelingnya harus sama. Feelingnya bagaimana? Ketakutan sepi, ketakutannya, rasa fear-nya itu harus tetap ada. Itulah namanya kasih mula-mula. Demikian juga di gereja. Pertama kali saudara bertobat, mengalami kasih mula-mula, sampai sekarang harus dipelihara rasa itu. Supaya apa? Kita bisa dekat sama Tuhan. Amin. Banyak orang Kristen kehilangan kasih mula-mula. Next Bugem. Jadi saya undang tim musik, Christian Worship. Kesimpulan pertama, pahami visi gereja dan ambil bagian dari misi yang ditetapkan. Yang kedua, jadilah penuai yang menabur. Saya rindu di tahun ini, tahun visi dan misi, pasti ada tuaian dari Tuhan. Tapi jadilah penuai yang menabur. Artinya apa? Menuai di ladang sendiri. Tuaian paling indah adalah ketika kita yang menabur dan kita sendiri yang menuai. Jangan sekedar jadi penuai, artinya menuai ladang orang. Saya rindu di sini semua jadi penuai yang menabur. Kemudian yang ketiga, jadi gereja Gereja 2024, visi gereja adalah 100 jemaat. Setiap minggu saya tadi sudah sampaikan. Yang terakhir, jadilah pekerja dan bukan sekedar penonton. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian di akhir di Natal tahun ini. Mari kita berfokus, kita naikkan pujian yang simpel, pujian yang sederhana, tetapi memberkati saya, mengingatkan saya akan banyak hal bahwa melayani Tuhan,
ke gereja, ibadah, sesungguhnya alasannya itu simple. Karena kita sayang Tuhan. Amin. Silakan Dinda. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. saudara dengan lembut katakan, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bible tell me Saya undang kita semua bangkit berdiri. yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Pejamkan mata saudara, rasakan cinta dari Tuhan. Jesus, Ya rala baba 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 baba. the Bible tell me Lebih lagi katakan, yeah, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. Saya rindu jemaat sendiri katakan, ya Yesus. Sayang, Amin. Yesus sayang, Angkat tanganmu, berserah penuh kepada kasih Tuhan. Yesus sayang, Dia sayang. Dengan lebih lembut lagi katakan, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Dia sayang. lebih tinggi lagi, angkat tangan dan katakan, Yesus sayang, ya Yesus apapun masa lalumu, apapun dosamu, Dia sayang engkau. Terima pengampunan dari Tuhan. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Mari kita berdoa. Ya Bapa, di Natal yang indah ini kami mengucap syukur buat berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami masih bisa bernatal dengan sehat siang hari ini semua karena Tuhan.
Semua karena anugerah-Mu. Kami ucap syukur Tuhan. Hari ini kami belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Melakukan visi-visi yang Tuhan berikan melalui gereja ini. Berkati setiap jemaat semua. Terlebih minggu depan kami sudah memasuki tahun yang baru. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Bela setiap mereka dalam persoalan hidup setiap mereka. Ampuni masalah-masa lalu mereka Tuhan. Biarlah masa lalu ini tidak jadi penghalang mereka mencapai masa depan yang lebih dahsyat, indah dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini kami, anak-anak-Mu Gereja